Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semua hadir ya. Nah, bertemu lagi bersama Ibu di pembelajaran kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Di pembelajaran kali ini, apakah semua hadir? Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak tahu lagu Lihat Kebunku? Ada yang tidak tahu? Oke, bagus, tahu semua ya. Jadi kalau semuanya udah tahu, kita langsung aja bernyanyi Lihat Kebunku bersama-sama. Dimulai saja ya. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Oke, setelah kita bernyanyi Lihat Kebunku tadi, apakah semangat teman-teman semua bertambah? Bagus, memang kita itu harus tetap semangat dan tentunya lebih semangat ya. Oke, sekarang Ibu mau bertanya, kita kan sebagai makhluk hidup, manusia, apakah kita sebagai manusia selalu berinteraksi dengan lingkungan? Iya betul, kita itu selalu berinteraksi dengan lingkungan, baik itu dengan makhluk hidup lainnya ataupun dengan benda mati. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya serta pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan bersama Ibu Ani, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Renita. Wah, pada semangat banget ya nyanyinya. Berarti semangat juga dong buat belajar hari ini. Nah, sebelum kita mengetahui interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat, kita harus tahu dulu nih lingkungan kita. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk mengetahui bentuk-bentuk permukaan bumi sebagai bentuk dari lingkungan kita. Yang pertama ada dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan bagian permukaan bumi yang memiliki ketinggian lebih dibandingkan daerah sekitarnya. 2. Dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari permukaan bumi yang memiliki ketinggian lebih rendah dibandingkan dengan daerah sekitarnya. 3. Gunung. Gunung merupakan tonjolan yang ada di permukaan bumi yang tinggi menjulang ke atas. 4. Pegunungan. Pegunungan merupakan kumpulan dari beberapa gunung yang menyambung menjadi satu. 5. Bukit. Sama halnya dengan gunung, bukit merupakan tonjolan yang ada di permukaan bumi, namun bedanya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu besar. 6. Perbukitan. Perbukitan merupakan kumpulan dari bukit-bukit yang berjumlah lebih dari satu dan berjajar. 7. Lembah. Lembah merupakan suatu cekungan yang ukurannya panjang di permukaan bumi. Lembah bisa disebut juga sebagai bidang daratan yang terperosok yang dikelilingi pegunungan atau perbukitan. 8. Sungai. Sungai merupakan bentuk daratan yang cekung dan panjang, sehingga menjadi tempat untuk air mengalir dari hulu ke hilir. 9. Danau. Danau merupakan genangan air yang cukup luas dan dikelilingi daratan. 10. Laut. Laut merupakan genangan air atau kumpulan air dalam jumlah banyak dan luas. Biasanya laut menjadi penghubung atau pemisah antara benua satu dengan benua lain ataupun pulau satu dengan pulau lainnya. Nah, setelah kita mengetahui bentuk-bentuk permukaan bumi selaku lingkungan kita, sekarang kita akan mengetahui bagaimana hubungan interaksi manusia dengan lingkungannya.
Tapi itu semua akan dibahas oleh Ibu Nur. Silakan Bu Nur. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan juga makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi seluruh makhluk hidup. Kenapa? Karena lingkungan alam ini menyediakan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, kita harus mengetahui bahwa dari benda mati dengan makhluk hidup ini saling mempengaruhi satu sama lainnya, bahkan dari keduanya ini saling berkaitan. Lalu, bagaimana dengan hubungan manusia dan lingkungan alamnya? Nah, hubungan manusia dan lingkungan alamnya dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya. Lalu yang kedua, hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan lingkungan alam sekitarnya. Nah, jadi hubungan antara manusia dengan lingkungan alamnya ada berapa? Iya, ada dua. Mari kita sebutkan sama-sama. Yang pertama yaitu harus menyesuaikan diri. Yang kedua apa? Iya, kita harus memanfaatkan dengan baik. Anak-anak ibu hebat-hebat semua. Nah, sekarang kita lanjut ya ke pembahasan yang selanjutnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan alamnya yaitu dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Nah, contohnya seperti masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, mayoritas mereka bekerja sebagai apa? Iya, betul. Sebagai petani. Nah, para petani yang tinggal di sana harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yaitu menyesuaikan dari waktu tanam dengan musim hujannya. Kenapa? Agar tanaman yang ditanam oleh para petani ini dapat tumbuh dengan baik. Nah, selain itu juga para petani di sana harus menjaga lingkungan alamnya. Kenapa? Ya, agar tidak menimbulkan bencana yang dapat merusak tumbuhan yang telah ditanam oleh para petani, sehingga tidak layak kan untuk dikonsumsi, rusak dan tidak sehat. Sama seperti masyarakat yang tinggal di daerah pantai, yang mayoritas dari mereka ini bekerja sebagai apa? Iya, sebagai nelayan. Nah, para nelayan ini harus menentukan waktu untuk mereka berlayar dengan cara menyesuaikan dengan keadaan cuacanya agar tidak terjadi bencana ketika berlayar di tengah laut. Dan tentunya para nelayan ini akan menghasilkan tangkapan yang banyak. Jadi, semua masyarakat yang tinggal dimanapun, baik di dataran tinggi, di dataran rendah, di sekitar pantai, sekitar pegunungan, harus memanfaatkan lingkungan alamnya dengan baik dan menjaga lingkungannya agar kebutuhan semua makhluk hidup dapat terpenuhi. Begitupun lingkungan alamnya terjaga dengan baik. Halo. Nah, bagaimana tadi pembelajaran dengan Ibu Nuro? Menyenangkan bukan? Nah, sekarang dengan Ibu mau menunjukkan salah satu gambar. Ayo, ada yang tahu gambar apa itu? Betul, itu adalah banjir. Jadi anak-anak, agar kita bisa terus menikmati dan mendapatkan manfaat dari alam sekitar, kita sebagai manusia sudah senantiasa seharusnya menjaga lingkungan alam sekitar kita. Namun, interaksi manusia dengan alam
ternyata tidak hanya menimbulkan dampak positif, ada juga yang menimbulkan dampak negatif. Nah, biasanya dampak negatif ini tuh ditimbulkan oleh apa sih? Nah, dampak negatif interaksi manusia dengan alam biasanya ditimbulkan oleh perilaku manusia itu sendiri. Perilaku seperti apa sih? Perilaku tercela seperti suka membuang sampah sembarangan, menebang hutan sembarangan dan tidak menanamnya kembali. Itu tuh perilaku-perilaku yang menyebabkan dampak negatif dari interaksi manusia dengan alam. Contoh dari dampak negatif interaksi manusia dengan alam adalah seperti yang tadi, yaitu apa? Betul, banjir. Nah, banjir itu adalah salah satu contoh dampak negatif dari interaksi manusia dengan alam. Kenapa sih bisa terjadi banjir? Ada yang tahu apa aja penyebabnya? Betul, seperti yang telah Ibu sebutkan tadi, dampak banjir yang pertama, membuang sampah sembarangan. Di sini siapa yang suka membuang sampah sembarangan? Jangan lagi ya, kalau masih ada yang suka membuang sampah sembarangan, teman kalian, keluarga kalian, atau siapapun, kalian harus ingatkan, jangan membuang sampah sembarangan karena bisa menyebabkan banjir. Selanjutnya, apalagi sih yang menyebabkan banjir selain buang sampah sembarangan? Yang kedua, yang menyebabkan banjir adalah penebangan hutan liar. Kalau kalian yang rumahnya di dekat pegunungan, pasti kalian pernah melihat orang yang menebang pohon tetapi mereka menanamnya lagi nggak ya? Nah, kebanyakan orang itu tidak menanam lagi tumbuhan atau tanaman atau pohon di tempat mereka menebang pohon tersebut. Maka dari itu hutan-hutan jadi gundul sehingga saat terjadi hujan, air langsung turun, tidak menyerap dulu ke tanah, air langsung turun dan menyebabkan banjir. Seperti itu. Jadi, kalian kalau misalkan melihat ada yang menebang pohon sembarangan, kalian ingatkan ya. Nah, yang ketiga apa sih penyebab banjir? Yang ketiga itu adalah membangun pemukiman di dekat sungai. Di sini ada yang pernah lihat nggak rumah-rumah yang rumahnya tuh di atas sungai? Di atas sungai, apalagi di atas sungai yang penuh sampah. Kenapa sih itu bisa nyebabin banjir? Yang pertama, orang yang tinggal di rumah tersebut membuang sampahnya ke sungai itu. Lalu saluran sungai jadi terhambat atau terhalangi oleh rumah-rumah yang dibangun di pesisir sungai. Seperti itu. Nah, ini tuh bisa jadi penyebab banjir karena bisa menghalangi saluran air dan saluran sungai ini jadi tidak lancar. Terlebih lagi jika ada orang-orang yang tinggal di rumah tersebut tuh membuang sampahnya ke sungai itu. Yang keempat, penyebab banjir adalah jarang membersihkan saluran air. Saluran air seperti apa sih yang harus dibersihkan? Yang menumpuk dengan sampah, karena berarti balik lagi ke nomor 1, jangan buang sampah sembarangan. Kalau kalian buang sampah ke sungai, saluran air sungai jadi mampet, terus kitanya harus juga sering membersihkan saluran sungai tersebut, saluran air tersebut. Tapi kalau misalkan kita buang sampah pada tempatnya, kita tidak perlu membersihkan saluran air karena sudah pasti bersih dari sampah-sampah, karena biasanya yang menghambat saluran air adalah sampah-sampah yang manusia buang sembarangan, seperti itu. Nah, itu dia penyebab-penyebab banjir. Sangat mengerikan ya kalau misalkan terjadi banjir. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita tidak pernah merasakan yang namanya kebanjiran. Nah, jadi kita sebagai manusia sudah seharusnya menjaga lingkungan sekitar kita, alam kita, agar terhindar dari bencana-bencana. Membuang sampah sembarangan seperti hal kecil, seperti hal biasa, tetapi bisa menyebabkan dampak yang sangat besar bagi alam sekitar kita. Sehingga jangan buang sampah sembarangan ya. Nah, karena tadi kita udah nyebutin penyebab banjir apa aja, kalian tahu nggak apa yang bisa menanggulangi banjir? Atau solusi apa yang bisa kita lakukan agar tidak terjadi banjir? Nah, itu selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Dini. Silahkan Ibu Dini. Tadi sudah belajar apa dengan Ibu Elsa? Ya, betul. Tentang banjir. Nah, banjir ini merupakan interaksi manusia dengan lingkungan yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan sekitarnya. Dan masih banyak lagi interaksi manusia dengan lingkungan yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan sekitarnya selain banjir ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar untuk mencari solusi apa agar dapat
mengurangi dampak bencana banjir dan mencegah bencana banjir yang terjadi. Tadi sudah dibahas tentang banjir. Salah satu penyebab banjir itu adalah membuang sampah sembarangan, betul sekali. Lalu apa ya solusinya agar bencana banjir ini dapat dicegah atau bencana banjir ini dampaknya dapat diminimalisir? Kira-kira apa ya solusinya? Ya betul, kita harus membuang sampah pada tempatnya, dan alangkah baiknya kita membuang sampah sesuai jenis sampahnya. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Jadi buanglah sampah pada tempatnya dan buanglah sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Selain itu, adakah solusi lainnya? Ya betul, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Jikalau kita ingin menebang pohon, kita pun harus memilih pohon yang usianya sudah tua. Jangan menebang pohon yang usianya masih muda ya anak-anak. Selain itu, adakah solusi lainnya anak-anak? Coba perhatikan gambar di samping ya. Gambar di samping sedang apa? Ya betul, sedang menanam pohon. Kenapa ya? Untuk mencegah banjir kita harus menanam pohon atau tumbuhan-tumbuhan lainnya, karena pohon dapat menyerap air hujan, dan jika air hujan itu banyak besar oleh tumbuhan, maka genangan air tidak akan meluap ke permukaan tanah. Selain itu, ada solusi lain tidak? Coba perhatikan lagi ya gambar di samping. Nah, gambar di samping sedang apa? Iya, betul. Gambar di samping sedang membersihkan lingkungan sekitar, Bu. Betul sekali. Gambar di samping ini sedang gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Dan coba jika anak-anak perhatikan kembali, ini sedang membersihkan solokan. Nah, salah satu cara untuk mencegah banjir juga kita harus membersihkan selokan. Mengapa ya selokan? Karena selokan itu biasanya tempat pembuangan bagi masyarakat untuk membuang sampah sembarangan. Dan untuk mencegah hal tersebut tentunya kita harus membersihkan selokan ya. Coba perhatikan di sekitar anak-anak, pasti tidak sedikit sampah yang ada di selokan. Baik, selain itu ada lagi tidak solusi lainnya untuk mencegah banjir? Ada? Kalau anak-anak itu bertempat tinggal di daerah yang dekat dengan sungai, itu tidak dianjurkan ya untuk membangun rumah di pinggir sungai, karena ditakutkan nantinya luapan air sungai itu akan naik ke permukaan tanah dan menyebabkan bencana banjir, sehingga akhirnya hal tersebut dapat berdampak buruk dan merugikan baik harta benda, jiwa, dan lainnya bagi masyarakat sekitar yang tinggal di pinggir sungai. Oleh karena itu sangat tidak dianjurkan untuk membangun rumah di pinggir sungai. Seperti itu anak-anak. Jadi sudah ada berapa solusi tadi untuk mencegah bencana banjir ini? Ada 4, Bu. Betul sekali, ada 4. Yang pertama yaitu kita harus membuang sampah pada tempatnya, dan disarankan juga sesuai dengan jenis sampahnya, yaitu ada organik dan anorganik. Yang kedua yaitu kita harus menanam pohon dan menebang pohon tidak sembarangan, jadi harus sesuai dengan usianya. Tebanglah pohon yang usianya sudah tua. Kemudian yang ketiga tadi apa? Ya betul, membersihkan lingkungan sekitar, termasuk juga selokan. Yang keempat, tidak dianjurkan untuk membangun rumah di sekitar pinggir sungai. Sekian dari Ibu Dini. Sekarang akan dilanjut oleh Ibu Puji. Oke
anak-anak, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Acungkan tangannya. Iya, silakan Iqbal. Iya, betul. Tepuk tangan buat Iqbal. Jadi benar ya apa yang dikatakan Iqbal. Pembelajaran kita kali ini yaitu membahas tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Jadi, manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan alam karena manusia mendapatkan kebutuhan hidupnya dari alam. Kemudian, adapun hubungan interaksi antara manusia dengan alamnya dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, hubungan yang mengharuskan manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya. Contohnya, petani yang harus menyesuaikan waktu tanamnya, dan nelayan yang harus menyesuaikan waktu untuk berlayarnya. Yang kedua, hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Nah, adapun interaksi manusia dengan alam yang berdampak negatif, contohnya yaitu membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan banjir. Adapun solusinya yaitu kita harus membuang sampah pada tempatnya, melakukan reboisasi, dan rajin membersihkan saluran air. Begitu. Nah, untuk memperjelas lagi, untuk menambah lagi pemahaman kalian mengenai interaksi manusia dengan lingkungannya, Ibu punya oleh-oleh buat kalian. Coba nanti cari kalian amati interaksi antara manusia dengan lingkungan alamnya yang ada di sekitar kalian. Kalian tulis, kemudian tuliskan dampak negatifnya itu apa, dan tuliskan juga solusinya itu seperti apa jika ada dampak negatifnya. Mengerti? Iya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kalau misalkan tidak ada, pembelajaran dicukupkan sekian. Sebelum pulang, kalian bereskan dulu alat tulis kalian dan berdoa dipimpin oleh KM-nya. Ya, silakan. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.